Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan kisah-kisah mistis bersambung. Kita lanjutkan cerita sebelumnya yang berjudul Perang Tanah Danyang yang ditulis oleh Dioseta. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Suara senjata beradu di tengah rumah terpencil di pinggir hutan. Bukan sebuah kekacauan, namun sebuah pemandangan unik di mana seorang pendekar bertarung melawan lebih dari 5 anak-anak kecil. "Eyang, ini jurus kodok terbang dari Bukit Nestapa." Seorang anak melakukan sebuah gerakan lucu sambil mengayunkan tongkat kayunya yang panjang. Kertasukmo, mana ada kodok bisa terbang?" ucap pendekar itu sambil tertawa dan menghindarinya. "Hahaha, dia emang hobinya gitu yang Daryana, ngasih nama jurus aneh-aneh tapi gerakannya nggak jelas," tawa Purbawengi yang masih mencari celah untuk menyerang Daryana dengan sebuah senjata pisau di tangannya. "Biarin, kata bapak, ngasih nama jurus harus keren biar lawan gentar," balas Kertasukmo. Beberapa pukulan sekaligus menjatuhkan anak-anak yang mengepung Daryana. "Aduh, sakit Eyang," keluh Wirabumi yang terjatuh merasakan pukulan paling keras di antara yang lainnya. Namun dengan segera Daryana mengulurkan tangannya. "Maaf, yang sengaja, karena kelak kamulah yang akan menjadi pelindung mereka semua," ucap Daryana. Wirabumi tak lagi mengeluh. Ia berdiri dengan bangga mendengar ucapan Daryana, eyang kebanggaannya. Mereka pun berkumpul kembali ke pendopo untuk beristirahat sekaligus menghabiskan waktu di sana. Itu adalah terakhir kalinya Daryana menemui cucu-cucunya. Perjalanan hidupnya membuatnya menemui wanita-wanita hebat yang mengaguminya. Keempat istri Daryana terpencar di berbagai daerah, dan dari mereka lahirlah orang tua dari Wirabumi, Kertasukmo, Purbawengi, dan keturunan Sambara yang lain. Setelah menyempurnakan ajian pemutih raga, Daryana melakukan perjalanan untuk mencari ayahnya Widarpa Dayu Sambara. Setidaknya di umur sehatnya ia ingin melakukan perjalanan dan memastikan keadaan ayahnya yang telah lama menghilang dan tak lagi menemuinya. Sama seperti Widarpa, walau keberadaannya menghilang dari keluarganya, ia telah meninggalkan serpihan-serpihan kesaktian yang mungkin bisa akan berguna bagi keturunannya kelak. Sebelum dirinya menua, Daryana berniat mengamalkan ilmunya serta menemukan ayahnya itu. Kerajaan Indrajaya telah menjelma menjadi salah satu kerajaan terbesar di tanah Jawa, bukan karena penaklukan brutal, melainkan karena aliansi strategis yang dibangun oleh Raja Indrajaya. Setiap kerajaan di sekitarnya, baik besar maupun kecil, menghormati perjanjian yang dibuatnya. Tak ada satupun yang berani menantang, meskipun Indrajaya tak pernah menghunus pedang dalam deklarasi perang. Ketakutan itu berakar bukan hanya dari kekuatan diplomatiknya, tapi dari kekuatan tersembunyi yang dijaga rapat oleh sang raja. Di balik dinding-dinding istana yang megah, tersembunyi pasukan-pasukan elit yang jarang terlihat di medan perang. Pendekar-pendekar tanpa nama yang tak pernah tercatat dalam sejarah, namun kehebatannya terkenal di seluruh negeri. Orang-orang berbisik bahwa mereka adalah pelindung bayangan, siap untuk muncul kapan saja demi menjaga kedamaian kerajaan. Ratusan kerajaan kecil yang pernah berdiri di tanah Jawa kini telah terseleksi secara alami. Sebagian ditaklukkan oleh kekuatan yang lebih besar, sementara yang lain memilih bergabung menyatu dalam aliansi yang mendominasi wilayah. Seiring waktu,
Peperangan yang dahulu menjadi rutinitas mulai mereda. Kerajaan-kerajaan telah menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Perdagangan meluas, kepercayaan baru masuk, mengajarkan perdamaian dan harmoni. Tanah Jawa berubah menjadi tempat yang damai. Namun, seperti pepatah lama, tiada yang abadi di bawah langit. Kedamaian, seperti segalanya, hanyalah fase sementara. Ketika perdamaian bertahan terlalu lama, bencana mulai mengintai dari balik bayang-bayang, dan itulah yang sedang terjadi. Di tengah ketenangan itu, ada sesuatu yang salah, tidak terucapkan tapi terasa. Angin yang bertiup lembut di pagi hari terasa sedikit lebih dingin, dan malam-malam mulai terasa lebih panjang dari biasanya. Para tetua di desa-desa terjauh dari ibu kota mulai berbicara dalam bisikan, seolah mendengar sesuatu yang orang lain tak dapat dengar. Desas-desus kecil menyebar tentang pertanda-pertanda ganjil, sungai yang tiba-tiba mengering, hewan-hewan ternak yang menghilang tanpa jejak, dan bayang-bayang gelap yang terlihat di kejauhan. Penduduk kerajaan mungkin belum menyadari, tapi para prajurit dan pengawal kerajaan mulai memperhatikan. Mata mereka yang terlatih dapat melihat bahwa sesuatu sedang berubah. Mereka merasakan ketegangan yang mengendap di udara, sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan, namun jelas terasa. Raja Indrajaya, meskipun tenang di permukaan, juga mengetahui hal ini. Di malam-malam tertentu, ia terlihat menghabiskan lebih banyak waktu di aula dalam, berbincang dengan orang-orang kepercayaannya. Ketenangan Indrajaya kini terasa seperti ketenangan sebelum badai, dan badai itu meski belum terlihat semakin mendekat. Suasana di aula dalam istana Indrajaya terasa pekat dengan ketegangan. Cahaya obor yang berpendar di dinding-dinding batu memberikan bayangan-bayangan gelap yang seolah menari bersama rasa cemas yang tak terucap. Di tengah aula, sosok-sosok tua dan berwibawa duduk dengan wajah serius, menunggu dengan sabar instruksi dari sang raja. Mereka semua dikumpulkan di sini atas titah Raja Indrajaya. Namun tak satu pun dari mereka yang benar-benar tahu apa yang sedang dipersiapkan. Saat pintu istana perlahan terbuka, suasana menjadi semakin berat. Sosok seorang pria muda dengan langkah hati-hati namun penuh percaya diri masuk ke dalam aula. Meskipun ragu sejenak, tatapan hormat para tetua tertuju kepadanya. Mereka tahu siapa dia. "Ananda hadir, ayahanda." Suara pria itu terdengar penuh hormat saat ia berlutut di hadapan sang raja. Raja Indrajaya yang duduk di singgasananya dengan postur yang semakin menua namun tetap memancarkan wibawa, menatap anaknya dengan mata tajam namun penuh harapan. "Bangun, Ramajaya," ucap sang raja pelan namun tegas. "Sudah, kau sudah mengerti apa yang sedang terjadi, bukan?" Ramajaya berdiri perlahan, menahan nafas sesaat. "Sudah, ayah, saya siap menerima perintah," jawabnya. Kali ini lebih mantap. Namun di balik suaranya tersirat keraguan yang samar. Raja Indrajaya menatapnya dalam, seolah mencari sesuatu dalam tatapan matanya. "Berarti kau sudah mengetahui tentang gejolak yang terjadi di luar sana? Tentang kekuatan yang bergerak secara tak kasat mata?" tanya sang raja. Nadanya semakin dalam, hampir seperti bisikan misterius yang membawa beban rahasia besar. Ramajaya sedikit terdiam. "Ananda mungkin baru sedikit memahami, ayah," jawabnya jujur. Wajahnya menegang seolah tahu bahwa apa yang akan didengarnya lebih dari sekedar hal biasa. Raja Indrajaya mendesah panjang, lalu memalingkan pandangannya ke arah para tetua yang menunggu di sekitarnya. "Sudah waktunya kau tahu, Ramajaya," katanya dengan nada lebih berat. "Di balik kedamaian yang kita nikmati selama ini, hal-hal yang janggal dan tak terjelaskan terus muncul.
desa-desa yang hilang dalam semalam, penemuan sisa-sisa ritual gelap dengan tumbal yang tak bisa dijelaskan, dan bencana yang seolah muncul tanpa peringatan, membawa wabah yang membinasakan. Ramajaya menelan ludah. Ia tahu beberapa dari hal itu, tapi tidak menyadari betapa seriusnya situasi ini. Tempat-tempat itu, mereka jauh dari pusat kerajaan, bukan? Benar. Raja Indrajaya mengangguk pelan. Tempat-tempat yang tersembunyi, yang masih bergantung pada alam dan ritual kuno. Tapi itu bukan kebetulan. Ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan Ramajaya, sesuatu yang tidak bisa kita lihat, namun meresahkan mereka yang peka terhadap alam dan keseimbangannya. Ramajaya merasa jantungnya berdegup kencang. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Ayah? Sebelum Raja Indrajaya bisa menjawab, salah satu tetua dengan wajah penuh keriput namun mata yang masih tajam berbicara pelan namun penuh makna. Kami percaya ini bukan sekedar fenomena alam. Ada kekuatan yang lebih tua dari yang kita kira, dan mereka mulai bangkit. Kita harus bersiap sebelum semua terlambat. Suara tetua itu seperti bayangan kelam yang menjalar ke seluruh aula, membuat suasana semakin mencekam. Ramajaya merasakan nafasnya sedikit terputus, namun ia menahan diri untuk tidak menunjukkan ketakutan. Di aula megah istana Indrajaya, keheningan terasa menekan. Wajah-wajah para tetua tampak tegang. Mereka menunggu keputusan besar yang akan mengubah nasib kerajaan. Raja Indrajaya dengan tubuh yang semakin menua namun masih memancarkan wibawa, memecah keheningan dengan suaranya yang dalam. Sudah saatnya, Ramajaya. Saatnya kamu menggantikan posisiku untuk memimpin kerajaan Indrajaya. Suara sang raja menggema di ruangan, penuh ketegasan. Ramajaya yang berdiri di depan ayahnya terkejut. Wajahnya seketika pucat. Ananda tidak berani, Ayah. Ucapnya penuh tekanan, lalu berlutut dalam-dalam. Baswaralah yang pantas menduduki tahta ini, tambahnya dengan tegas. Suaranya penuh rasa hormat dan penolakan. Para tetua di sekeliling mereka saling bertukar pandang dan menghela nafas berat. Mereka semua tahu bahwa Baswara, kakak Ramajaya, telah berjuang keras demi kerajaan ini. Prestasinya tak terbantahkan, dan banyak yang percaya dia lebih layak menjadi raja. Tiba-tiba suara keras terdengar seperti benda jatuh membentur lantai. Semua mata tertuju pada sudut aula. Tanpa melewati pintu utama, sosok Baswara muncul, berjalan dengan langkah tegap dan penuh percaya diri. Di langit-langit, beberapa ekor kera melompat turun mengikuti Baswara, seolah menandakan kehadirannya yang tidak biasa. Ini keadaan darurat, Ramajaya. Bisa-bisanya kau menolak permintaan ayahanda? Suara Baswara terdengar lantang dan tajam. Ramajaya menoleh, matanya membelalak. Kau sudah ada di sini sejak tadi? Ramajaya tergagap, kaget dengan kemunculan mendadak kakaknya. Menyadari keberadaanku saja kau tidak mampu, sindir Baswara. Matanya menyipit dengan tatapan meremehkan. Dia berjalan mendekat seolah memancarkan aura kekuatan yang menggetarkan. Ramajaya tertunduk merasa kalah sebelum mulai. Itulah mengapa Mas Baswara lebih pantas memimpin kerajaan ini. Kerajaan Indrajaya butuh pemimpin yang kuat, dan itulah dirimu. Tiba-tiba Baswara melempar sebutir kacang yang tepat mengenai kepala Ramajaya. Aduh! Ramajaya meringis, sementara Baswara tertawa kecil. Kerajaan ini memang pantas mendapatkan pemimpin terbaik, ucap Baswara. Suaranya dipenuhi rasa bangga. Raja yang lebih bijak dan lebih kuat daripada ayahanda. Ramajaya memandang Baswara penuh kebingungan. Kalau begitu, kenapa Mas Baswara tidak menduduki tahta? Dengan langkah mantap, Baswara mendekat dan menepuk pundak adiknya. Tatapan matanya melunak,
tapi suaranya tetap penuh keyakinan. Karena kita berdua Ramajaya akan memimpin kerajaan ini. 2 raja untuk 1 kerajaan. Ramajaya terdiam, menatap kakaknya dengan ekspresi terkejut. Raja yang memimpin dan raja yang melindungi. Lanjut Baswara sambil menoleh ke arah para tetua dan ayah mereka. Aku akan menjadi pelindung kerajaan, melindungi kerajaan dari bawah sana. Dan adikku yang bijaksana ini akan menduduki tahta dan menjadi pemimpin yang membawa kerajaan menuju kejayaan. Kata-kata Baswara bergema di dalam hati Ramajaya. Sesuatu dalam dirinya mulai menerima kebenaran itu. Baswara dengan keahlian tempurnya dan hubungan eratnya dengan dunia luar memang pantas menjadi pelindung. Sementara ia, Ramajaya, telah mewarisi pengetahuan dan kebijaksanaan dari ayahnya. Bagaimana Ramajaya? Tanya Raja Indrajaya memecah kebisuan. Sudahkah kau siap untuk mengambil keputusan? Ramajaya diam sejenak. Lalu dengan tangan bergetar, ia melepaskan keris dari pinggangnya. Ia menyerahkan keris itu pada Baswara. Tatapan matanya penuh keyakinan. Aku bersumpah akan memimpin kerajaan ini dengan bijak. Jika suatu saat aku menyimpang dari jalan kebenaran, aku memintamu untuk mencabut nyawaku. Ucap Ramajaya tegas. Matanya menatap kakaknya dengan sungguh-sungguh. Baswara menerima keris itu dengan anggukan pelan, lalu tersenyum tipis. Para tetua dan Raja Indrajaya memandang adegan itu dengan rasa bangga dan penuh keyakinan. Bagus. Raja Indrajaya akhirnya berbicara. Suaranya kembali tegas. Kita akan persiapkan serah terima kekuasaan dalam waktu dekat. Ia berjalan mendekati anaknya, meletakkan tangan di bahu Ramajaya. Tapi ingat Ramajaya, harus ada yang menjaga kerajaan ini, sementara kami menyelidiki bencana yang telah lama kita abaikan. Lanjut sang raja, nadanya tiba-tiba serius. Mendengar itu, Ramajaya langsung berubah ekspresi. Wajahnya dipenuhi kecemasan. Tunggu ayah, apa ayah akan meninggalkanku memimpin seorang diri? Ini terlalu cepat. Daryana sudah bergerak. Kali ini kami tak akan membiarkan dia berjuang seorang diri menghadapi bencana ini. Bencana bukan sesuatu yang bisa dihadapi oleh satu manusia, bahkan satu kerajaan. Yang kita hadapi adalah makhluk-makhluk abadi. Mas Daryana sudah bergerak. Wajah Ramajaya semakin cemas, namun kini ia lebih paham mengenai keadaannya. Raja Indrajaya mengangguk. Setidaknya kita harus menahan bencana ini sampai waktunya orang-orang yang mampu menghentikannya ada di alam ini. Saya mengerti ayah. Raja Indrajaya tersenyum tipis, lalu menenangkan anaknya. Tenang Ramajaya, akan ada yang mendampingimu. Seseorang yang tak kalah hebat dari kalian berdua. Ramajaya mengerutkan kening. Siapa ayah? Jika ayah sampai berkata demikian, pasti dia bukan orang biasa. Raja Indrajaya mengangguk perlahan. Dia adalah anak dari seorang raja yang memilih meninggalkan tahtanya. Pangeran dari Prabu Arya Darmawijaya akan mendampingimu. Mendengar nama itu, seluruh kecemasan di benak Ramajaya lenyap. Wajahnya berubah dan tekadnya semakin bulat. Jika demikian ayah, saya terima kehormatan ini, ucapnya dengan keyakinan baru yang membara. Beberapa puluh tahun kemudian, Sastro, jangan main jauh-jauh Yole, teriak ibunya dengan nada cemas. Tatapannya mengikuti langkah putranya yang dijemput oleh Jaka, teman sebayanya. Nggih bu, jawab Sastro. Tangannya sibuk mengenakan sandal dengan tergesa. Sastro dan Jaka segera berlari menuju tempat yang sudah mereka rencanakan. Rasa penasaran mereka semakin memuncak. Jaka sudah membawa tas kain kecil yang terlihat berat, penuh dengan peralatan yang ia persiapkan. Jadi ke sana? Tanya Sastro dengan nada setengah ragu. Jadi, tapi ibumu bilang gak boleh main jauh-jauh kan?
sahut Jaka dengan nada menggoda. Kalau main gak boleh, tapi kalau jalan-jalan kan boleh, jawab Sastro sambil menyeringai kecil. Jaka hanya tertawa kecil sambil menepuk pundak sahabatnya. Bisa aja kamu. Mereka berjalan ke pinggir desa, melewati ladang lalu menuju hutan. Di sanalah saat berburu tupai, mereka menemukan jalan yang membuat jantung mereka berdebar. Sebuah candi kecil berbentuk gapura muncul di tengah-tengah ilalang, ditutupi tanaman liar seolah terlupakan oleh waktu. Kamu yakin gak ada demit di sana? Sastro bertanya, suaranya terdengar gentar. Yakin? Enggak. Makanya kita ke sana siang-siang. Pokoknya jangan takut. Kalau kamu takut, aku ikut takut, sahut Jaka meski wajahnya sendiri tampak tegang. Iya, aku gak takut. Sastro berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Dengan tekad bulat, mereka menerobos ilalang tinggi yang menyelimuti jalur itu. Semakin dalam mereka masuk, cahaya matahari seolah memudar, tertelan dedaunan rimbun yang semakin menutup di atas kepala mereka. Sungai kecil yang menderu di kejauhan terdengar menakutkan, seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari gelapnya hutan. Hati-hati Jok, ini udah makin gelap, Sastro memperingatkan. Tenang, aku bawa botol sama minyak tanah. Jaka menepuk tas kainnya dengan percaya diri, membuat Sastro merasa sedikit tenang. Namun jauh di lubuk hatinya, ia mulai merasakan ketidakberesan. Lalu, di depan mereka muncul bayangan reruntuhan. Bangunan itu setengah tersembunyi oleh akar-akar besar dan pohon liar yang membelitnya. Ada sesuatu yang tidak wajar. Ini apa? Jaka mengerutkan kening. Suaranya mulai berbisik, seolah takut ada yang mendengarnya. Sastro melangkah lebih dekat. Matanya tak lepas dari reruntuhan yang tertutup tanaman. Ini bukan candi, ini bangunan besar, seperti keraton. Dengan hati-hati, mereka menyingkirkan dedaunan dan ranting yang menghalangi. Tanaman-tanaman itu tampak seperti sengaja tumbuh untuk menutupi bangunan ini, seolah menyembunyikan sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh siapapun. Jok, lihat deh, tanaman ini gak tumbuh sembarangan, kata Sastro, nadanya semakin takut. Maksudmu? Jaka mendekat. Matanya menyipit saat melihat akar-akar yang meliuk dengan aneh di sekitarnya. Pohon-pohon ini seperti sengaja melilit bangunan. Ini bukan tumbuh alami, seperti ada sesuatu yang menutupi tempat ini, bisik Sastro. Matanya mulai berkeliaran, merasakan ada yang salah. Jaka terdiam sejenak, wajahnya memucat. Maksudmu, bangunan ini sengaja disembunyikan? Sastro mengangguk pelan, keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Mungkin ini tempat keramat, tempat yang sengaja disembunyikan. Aku gak yakin, tapi rasanya seperti itu. Seketika suara angin berdesir lembut melewati reruntuhan, namun bunyinya lebih mirip bisikan. Tanaman di sekeliling mereka mulai bergoyang pelan, seakan ada yang menggerakkannya dari dalam tanah. Sastro dan Jaka saling pandang, tubuh mereka membeku. Mereka baru saja menginjakkan kaki di tempat yang seharusnya tidak mereka temukan. Joko ragu-ragu, setengah setuju dengan analisa Sastro. Namun, perasaan tidak nyaman itu tak cukup kuat untuk menghentikan mereka. Dengan jantung berdegup kencang, mereka terus melangkah lebih dalam. Hingga tiba-tiba, di depan mereka, di pelataran yang asing itu, berdiri sosok pria dengan pakaian lusuh, robek-robek, matanya kosong, dan tubuhnya sedikit bergetar. Itu orang kan? Bisik Joko, nadanya bergetar. Iya, aku juga lihat. Sastro sama gentarnya, tubuhnya mulai berkeringat dingin. Pria tua itu berbalik perlahan, suaranya tiba-tiba menggema dalam keheningan hutan. Apa yang kalian lakukan di sini? Pergi, segera! Suara penuh amarah dan panik dari pria tua itu membuat kedua anak itu terpaku di tempat. Pergi!
Nyawa kalian dalam bahaya. Suaranya semakin meninggi, penuh teror, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Tatapan pria itu menyala-nyala seperti ada sesuatu yang sangat buruk di tempat ini. Tapi sebelum mereka sempat bereaksi lebih jauh, suara dentuman keras terdengar dari dalam bumi, menggelegar seperti gempa kecil. Burung-burung berterbangan, hewan-hewan di hutan berlarian panik. Tanah di sekitar mereka mulai retak. Udara tiba-tiba berubah menjadi panas menyengat. Dari tanah yang retak, api muncul mendadak. Nyala api yang membara, menyembur dari bawah tanah, seolah tempat itu tersentuh oleh neraka. Joko dan Sastro mundur dengan ngeri. Kaki mereka gemetar, keringat bercucuran. Tolong, apa ini? Teriak Joko, nafasnya tercekat di tenggorokan. Lari, cepat lari! Sastro menjerit. Mereka segera berlari menghindari pilar-pilar api yang muncul satu persatu di sekitar mereka. Langkah kaki mereka goyah, terhuyung, namun mata mereka tak bisa lepas dari pemandangan mengerikan itu. Mencari pria tua tadi, mereka terkejut, karena pria itu kini berdiri di atas reruntuhan tertinggi, dikelilingi oleh api yang menyala liar. Matanya tertuju pada sesuatu yang mulai muncul dari kobaran api terbesar. Itu apa? Sastro bergidik melihat sosok yang mulai terbentuk dari arang rapuh yang menyerupai tubuh manusia. Tapi tidak sepenuhnya. Ada kegelapan yang menguar darinya. Bukan setan. Itu bukan setan. Lebih dari itu. Joko tergagap. Panas semakin menyengat. Pohon-pohon di sekitar mulai terbakar. Asap menyesakkan dada mereka. Sastro tersengal-sengal. Pandangannya kabur. Kita akan mati di sini. Sastro mengeluh, suaranya semakin lemah. Joko tidak menjawab. Kali ini dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun saat mereka terpojok, tiba-tiba sebuah keris melesat, menancap tepat di tengah kobaran api terbesar itu. Pria tua tadi mulai melantunkan mantra dengan suara yang berat dan penuh kekuatan. Jagat lelembut, boten duwe wujud. Surga loko, surga kayangan, langit lan bumi nyawiji. Angin kencang tiba-tiba bertiup, berpusat pada keris itu. Api yang sebelumnya mengamuk mulai terhisap ke dalam keris, membentuk pusaran yang menggila. Sosok dari api itu berteriak kesakitan. Suaranya menggema dalam udara panas. Siapa yang berani menahanku? Suara dari dalam kobaran api itu bergema, penuh kemarahan dan dendam. Namun pria tua itu tidak menjawab. Ia terus menekan kerisnya dengan mantra-mantra kuno. Tangannya bergetar, seolah kekuatan di balik keris itu terlalu besar untuk dikendalikannya. Keris itu, Jok, lihat kerisnya. Sastro menunjuk dengan ngeri. Keris itu semakin bergetar, hampir tak mampu menahan api dari dalam bumi. Pria tua itu bergerak cepat. Tangannya mengisyaratkan keris itu kembali ke genggamannya. Dalam sekejap, api yang membara mulai mereda, dan sosok yang terbentuk dari api itu perlahan membatu. Namun kekuatan jahatnya masih terasa mengerikan. Pergi secepatnya. Makhluk ini akan menghancurkan segalanya. Teriak pria tua itu. Suaranya menggema, memerintahkan mereka menjauh. Ia menebaskan kerisnya hingga angin berhembus membukakan jalan dari api-api itu. Sudah terlambat. Aku sudah memakan mereka semua. Sosok yang membatu itu memancarkan kekuatan yang besar. Sosok pria itu terlihat gentar dan bersiap dengan kerisnya. Namun tiba-tiba suara lain muncul, lebih lembut namun penuh kekuatan. Cukup, hentikan. Aku akan menahannya. Kabut putih mulai menyelimuti reruntuhan. Sulur-sulur tanaman menjalar dan melilit tubuh makhluk yang membatu itu. Dari kabut terdengar suara perempuan, tegas dan berwibawa. Terima kasih, Kanjeng Ratu. Pria tua itu berbisik pelan, menundukkan kepalanya penuh hormat, sebelum dia pergi menghilang ke dalam kabut. Sastro dan Joko berdiri terpaku. Tubuh mereka gemetar. Ketakutan dan kebingungan menguasai mereka.
Mereka pun berlari sekuat tenaga meninggalkan tempat terkutuk itu. Di tengah nafas terengah-engah, Joko berbicara pelan. "Suara perempuan itu, kamu tahu siapa dia?" Sastro bertanya. "Eyang pernah cerita, katanya di hutan ada sosok danyang yang menjaga. Makanya Eyang dan warga desa sering ke sana untuk membagi hasil panen untuk seluruh penghuni hutan sebagai rasa syukur atas segala yang kita manfaatkan dari hutan. Jadi perempuan itu, Kanjeng Ratu itu, danyang yang Eyang kamu maksud?" "Mungkin, nanti kita tanyakan langsung sama Eyang," balas Joko. Sastro terdiam. Mereka harus segera menemukan jawaban. Tapi satu hal yang pasti, mereka baru saja terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya dari apa yang mereka bayangkan. Dengan rasa penasaran yang begitu menumpuk, mereka buru-buru kembali ke desa untuk mempertanyakan segala yang barusan terjadi di hutan. Dalam keadaan terengah-engah, mereka mulai mendekat ke arah desa. Tapi saat itu wajah mereka pucat seketika. Di hadapan mereka terpampang keadaan desa mereka yang sudah terbakar dengan bangunan yang hangus. Masih terlihat sisa-sisa api di antara bangunan itu. "Ibu!" Sastro yang khawatir dengan keadaan ibunya bergegas berlari. "Bapak, Eyang!" Joko pun sama. Ia tak mampu menahan tangisnya melihat keadaan desanya sudah tak lagi berbentuk. Tapi terlambat. Desa mereka sudah hancur oleh kobaran api. Tak ada satupun yang selamat. Joko dan Sastro hanya bisa menemukan tulang belulang yang telah hangus oleh api di sekitar rumah mereka. Dua anak kecil itu selamat dari bencana yang menimpa desanya. Namun mereka harus menghadapi kenyataan, kehilangan orang-orang tersayang yang mereka miliki. Danyang dari kobaran api itu, dia mengatakan sudah melahap semuanya, ucap Joko geram. Sastro tak membalas ucapan itu. Ia masih tak mampu mengendalikan rasa sedihnya. Saat itu mereka harus berjuang untuk bertahan hidup. Tidak hanya mereka. Di sisi lain pulau mulai bermunculan korban-korban dari amukan sosok-sosok yang selama ini berdiam di tanah Jawa. Sosok yang seharusnya menjadi bagian dari alam, namun merasa pantas menguasainya. Sesuatu telah memancing amarah penguasa gaib di tanah ini. Bencana itu tiba tanpa ampun. Api melahap seluruh desa, menyisakan hanya abu dan kepulan asap hitam yang membumbung ke langit. Suara tangisan dan jeritan tertelan oleh kobaran api yang mengerikan. Kini hanya tinggal menghitung waktu sampai Prabu Agni Jagatbara, penguasa api yang telah lama tertidur, bangkit dari kedalamannya dan menciptakan kekacauan yang lebih mengerikan. Sebuah meja kayu di tengah ruangan pecah di tangan Wirabumi. Dia duduk dengan wajah penuh kemarahan dan penyesalan yang membakar di dalam hatinya. "Aku gagal. Desa itu hangus terbakar," teriak Wirabumi. Nafasnya berat, tangannya gemetar menahan kekecewaan. Di tengah ruangan yang gelap, Purbawengi muncul dengan langkah tenang. Bayangan tubuhnya diselimuti kebaya hitam yang ia kenakan dan kain hitam yang menutupi matanya seolah menambah aura misterius. "Mas, kau sudah menyelamatkan 3 desa lainnya," ucap Purbawengi lembut, mencoba menenangkan saudaranya yang tengah hancur. Wirabumi mendongak, menatap Purbawengi dengan tatapan kosong. Raut wajahnya masih dipenuhi rasa bersalah. Kau melihat semuanya?" Purbawengi mengangguk pelan. Ekspresinya tetap tenang meski pandangannya tersembunyi di balik kain. "Kemunculan danyang penguasa hutan itu, aku melihatnya. Setidaknya sekarang kita tahu kita tidak sendirian dalam menghadapi ancaman ini." Kata-kata Purbawengi terasa seperti sinar harapan kecil di tengah kegelapan. Namun Wirabumi masih terlihat tegang. "Benar, tapi sebelum Jagatbara bangkit sepenuhnya, aku harus menemukan sosok danyang yang bisa mengendalikan api ini. Jika tidak, kita semua akan binasa." Wirabumi menatap keris di tangannya. Keris yang telah menyerap sebagian kekuatan Prabu Agni Jagatbara. Namun dia tahu
Kekuatan itu bisa saja meledak kapan saja jika tidak segera dikendalikan. Dari arah dapur, Kertasukmo muncul dengan wajah muram, membawa beberapa gelas jamu. "Diminum dulu, Mas," ucapnya dengan lembut, mencoba menenangkan suasana yang semakin mencekam. Mereka bertiga duduk di meja yang baru saja dirusak. Sesaat keheningan menyelimuti mereka. Jamu yang dibawa Kertasukmo mulai diminum, meskipun sedikit, memberikan kelegaan di tengah kepanikan. Namun ketegangan itu tidak hilang sepenuhnya. Kertasukmo memandang Purbawengi dengan cemas, lalu bertanya dengan nada yang khawatir. "Semeru, apa penglihatanmu tentang Mahameru itu benar? Apakah ini saatnya?" Purbawengi terdiam sejenak, seolah menimbang apa yang harus ia katakan. Lalu, dengan suara pelan namun tegas, ia menjawab, "Penglihatan itu masih terus datang, Mas. Mahameru, di sanalah awal semuanya." Wirabumi menghela nafas panjang, wajahnya semakin gelap. "Sambara yang lain sudah bergerak mencari sekutu di wilayah barat. Kalau begitu, berarti kita yang harus mendatangi Mahameru," ucapnya menatap Kertasukmo dengan tegas. Kertasukmo mengangguk singkat. "Sepertinya begitu." Namun Purbawengi segera memotong dengan peringatan keras. "Ingat, sesakti apapun kita tetap manusia biasa. Kita tidak bisa melawan kekuatan penguasa gaib tanah ini dalam adu kesaktian. Tugas kita hanya menahan mereka sampai kita tahu apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana menghentikan perang di antara mereka." Wirabumi menggenggam kerisnya erat, lalu mengangguk dengan tegas. "Benar, kita harus selalu ingat itu." Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Suara angin yang bertiup kencang di luar terdengar seperti bisikan-bisikan gaib yang menyampaikan peringatan. Sesuatu yang diramalkan puluhan tahun kini mulai terjadi. Sosok-sosok yang dulu tenang kini tak lagi bisa dikendalikan. Semua tanda mengarah pada Mahameru, tempat di mana segalanya akan pecah menjadi kekacauan besar. Wirabumi menatap ke arah langit melalui celah dinding yang terbuka. Dalam hatinya, ia tahu mereka akan segera berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. "Mahameru," bisiknya pelan. Petir menggelegar, badai mengamuk, menyambut kedatangan Wirabumi dan kawan-kawannya di kaki Gunung Semeru. Angin menderu, membawa hawa dingin yang menusuk tulang, seolah memperingatkan bencana yang semakin tak terbendung. "Kita terlambat," bisik Wirabumi. Suaranya serak dipenuhi keputusasaan. Di hadapan mereka terbentang pemandangan mengerikan. Sebuah desa yang sudah luluh lantak. Bangunan-bangunan hanya tersisa puing. Tidak ada satupun manusia yang tampak. Desa itu mati, tak tersisa kehidupan. Purbawengi meskipun matanya tertutup kain, merasakan kehancuran yang menyelimuti tempat itu. "Belum tentu, Mas. Tidak ada satu orang pun di sini. Mungkin mereka berhasil menyelamatkan diri," ucapnya mencoba meredakan kekhawatiran. Wirabumi diam, tapi pandangannya tetap suram. "Semoga saja," gumam Kertasukmo, melangkah maju dengan hati-hati, matanya tetap waspada. Di depan mereka, Ranu Kumbolo yang biasanya tenang, kini terlihat mencekam. Badai mengamuk menghancurkan vegetasi. Sementara kilatan petir terus menyambar tanpa henti, seolah langit dan bumi berperang. Tiba-tiba, suara retakan besar terdengar, diiringi kilat yang membelah langit. Tanah di depan mereka terbuka, menciptakan celah besar. Retakan itu bukan retakan biasa. Batas antara dunia manusia dan alam gaib tergeser dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Itu... Kertasukmo tertegun, matanya menatap celah yang penuh dengan sosok-sosok mengerikan. Di dalamnya, dua entitas raksasa tampak bertarung dengan kekuatan dahsyat, memuntahkan api dan petir. Namun saat mereka mendekati retakan itu, sebuah tombak tiba-tiba melesat dari kabut tebal, menghentikan langkah mereka. Dari balik kabut hitam pekat, sekelompok manusia muncul dengan wajah dingin. Mereka berjalan dengan percaya diri,
dipimpin oleh seorang perempuan berkarisma yang mengenakan pakaian megah. "Jangan ikut campur, kekuatan ini milik kami," teriak perempuan itu. Suaranya lantang memotong suara badai. Wirabumi dan Kertasukmo memandang dengan kaget. "Apa maksud kalian? Ini kehancuran!" Kertasukmo berteriak, wajahnya penuh amarah. Namun kelompok itu tak peduli. Seorang pelayan perempuan membawa kendi yang dibungkus jimat merah darah. Saat kendi itu dibuka, kekuatan dari celah gaib itu mulai mengalir deras, diserap ke dalam kendi dengan kilauan merah kehitaman. "Darah para danyang adalah berkah kami," kata perempuan itu dingin. "Kami telah berkorban banyak untuk ini. Lebih baik kalian tidak ikut campur." "Kanjeng Ratu Segrani, kami butuh lebih banyak jimat darah," teriak salah seorang pengikutnya, menyerahkan tumpukan daun kering. Tanpa ragu, Kanjeng Ratu Segrani mengambil pisau kecil dari pinggangnya, menggoreskan telapak tangannya, dan meneteskan darahnya ke daun-daun kering tersebut. Perlahan, darah itu membentuk aksara gaib di atas daun, bersinar dengan cahaya merah. Melihat ritual mengerikan itu, Purbawangi terkejut. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku melihatnya. Mereka dari Trah Segrojiwo. Mereka yang seharusnya memimpin kerajaan kecil di kaki Gunung Wilis. Tapi..." Suaranya pecah, diserap ke dalam kendi dengan kilauan merah kehitaman. Rano Biru tertawa keras, suaranya menggema di tengah badai. "Aku selalu berdiri di pihak yang menang. Darah para makhluk gaib itu akan membangkitkan kekuatanku." Dengan satu gerakan cepat, Rano Biru mencabut pedangnya. Angin kencang tiba-tiba berpusar di sekelilingnya, membentuk badai kecil yang berpusat pada dirinya. "Enyah dari ratuku!" teriak Rano Biru. Dalam sekejap, dengan satu tebasan pedangnya, angin menerjang keras melempar Wirabumi, Kertasukmo, dan Purbawangi jauh dari tempat mereka berdiri. Tubuh mereka terhempas, jatuh berguling di tanah yang basah. "Sial!" Wirabumi bangkit. Tubuhnya bergetar oleh kekuatan Rano Biru. Dengan cepat dia mencabut kerisnya. "Kertasukmo, kita tidak bisa menahan diri lagi. Kita harus hentikan mereka." Kertasukmo mengangguk tegas, meskipun darah mengucur dari sudut bibirnya. "Aku sudah siap." Mereka berdua maju, menghunus keris mereka, siap bertarung mati-matian melawan Rano Biru dan para pendekar Segrojiwo. Dalam kilatan petir yang terus menyambar, dua keris menari melawan 4 pedang, memecah badai dan menantang kekuatan gaib yang jauh di luar batas manusia. "Dalam 3 jurus, tusukkan di bahu kanan," gumam Purbawangi lirih, matanya tertuju pada pertarungan di depannya. Wirabumi mengangguk singkat, tak perlu bertanya lagi, ia tahu maksud saudarinya. Dengan gerakan cepat, tepat setelah 3 jurus, kerisnya berayun menuju bahu musuh. Darah segar menyembur dari pendekar yang terhuyung mundur, terkejut oleh serangan yang tak terduga. Satu lompatan ke belakang, tendang sekuat tenaga ke arah timur, lanjut Purbawangi. Suaranya semakin tegang. Kertasukmo merespon dengan cepat. Tendangannya menghantam udara seakan tanpa arah, tapi tepat mengenai Rano Biru yang terpental jauh ke belakang. "Sial!" Rano Biru bangkit dengan tatapan geram. "Kalian akan menyesal." Pedangnya menggetarkan udara saat ia menghimpun kekuatan terkutuknya. Wirabumi tahu ini bukan kekuatan manusia biasa. Sebelum Rano Biru sempat menyerang lagi, Wirabumi melesat ke arahnya, menahan tangan yang akan mengayunkan pedang. "Kekuatan ini tidak layak untukmu, Rano Biru. Kau dulu adalah pendekar hebat," seru Wirabumi sebelum menghantam dada Rano Biru dengan kekuatan tenaga dalam yang luar biasa. Rano Biru terlempar jauh, darah mengalir dari mulutnya. Tapi sesuatu yang lebih mengerikan mengganggu perhatian mereka. Udara berubah, tekanan berat menggantung di sekeliling mereka. Dari arah celah gaib itu, sosok Kanjeng Ratu Segrani muncul, marah dengan api kemarahan yang meluap. Tubuhnya dililit oleh sosok ular raksasa dengan mata yang menyala penuh ancaman. "Hati-hati, dia bersekutu dengan salah satu danyang," teriak Purbawangi.
Asap hitam mengepul di udara, melesat menuju Wirabumi dan Kertasukma. Purbawangi panik. Asap itu berisi kutukan mematikan. Kertasukma segera membaca ajian pelindung. Namun sia-sia. Kekuatan asap itu terlalu besar. "Mundur Mas Wirabumi!" seru Kertasukma, namun Wirabumi tidak gentar. Wirabumi justru maju mendekati asap kutukan itu. Tangannya menggenggam keris yang mulai memancarkan api. "Semoga ini cukup," desah Wirabumi sebelum membaca mantra. Api yang menyala dari kerisnya melawan kekuatan asap hitam itu membakar setiap partikel yang mendekat. Api yang begitu panas hingga membara melahap asap kutukan tersebut. Wajah Kanjeng Ratu segera menegang. Ia terkejut namun tidak menyerah. "Api itu, api jagat bara!" teriaknya penuh kemarahan. Sosok ular di tubuhnya mendesis dan Kanjeng Ratu Segrani melawan api dengan kekuatannya sendiri. Tapi serangan brutal dari api itu melukai wajahnya. Darah hitam mengalir di pipinya. "Kurang ajar, kau bersekutu dengan jagat bara!" seru Kanjeng Ratu marah. Wirabumi tetap diam, menyembunyikan kebenaran bahwa kekuatan api itu bukanlah miliknya sepenuhnya. Ia hanya memiliki sedikit dari kekuatan jagat bara. "Mas, kita harus mundur," bisik Purbawangi mendesak dengan wajah tegang. "Tidak," bantah Kertasukma. "Setelah itu, kita tidak bisa membiarkannya terbuka begitu saja. Lihatlah." Purbawangi menunjuk ke arah celah retakan. Perlahan tapi pasti, celah itu mulai menutup. Ada sesuatu di dalam yang berusaha menghentikan kehancuran itu. Wirabumi dan Kertasukma terdiam, mencoba memahami apa yang terjadi. Siapa atau apa yang ada di dalam celah itu? "Kita bukan satu-satunya yang melawan," jelas Purbawangi. "Ada sesuatu di dalam sana, sesuatu yang lebih besar dari kita." Namun Kanjeng Ratu Segrani juga menyadari celah yang mulai menutup itu. "Kumpulkan darah dari celah itu, jangan biarkan mereka lolos," teriaknya pada pengikut-pengikutnya. Saat para pendekar pengikut Kanjeng Ratu Segrani mengejar Wirabumi dan saudara-saudaranya, tiba-tiba sebuah tombak berkilauan melesat dari dalam celah, mengirimkan petir yang menyambar para pendekar. Tombak itu menancap di pohon tepat di hadapan Kertasukma. Mereka bertiga berhenti, terkejut oleh kemunculan tombak itu. "Ini, aku mengenal tombak ini," seru Kertasukma dengan mata terbelalak. "Tidak salah lagi, ini tombak kerajaan Indrajaya," sahut Purbawangi. Suaranya penuh kepastian. "Benar, ini milik Panglima Brasma." Senyuman kecil muncul di bibir Wirabumi saat melihat tombak itu. Baiklah, sampai di sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjutkan cerita yang berjudul Perang Tanah Danyang dari Dioseta pada episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih atas semua dukungan kalian. Jangan lupa juga tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Dan sekarang saya Tama harus pamit. Tetap semangat, jaga kesehatan selama bulan puasa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.